Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Saya EN Kurniasi SPD dari SDN 008 Muhammad Toha akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SDN 008 Muhammad Toha, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir untuk kegiatan diseminasi mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi ya. Mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang masih asing dari kata-kata atau kalimat yang terpampang di sini. Apa? Segitiga restitusi. Insya Allah saya akan memaparkan ya di sini. Selanjutnya, sedikit saja mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu diketahui bahwa kita itu menggunakan kurikulum merdeka yang mengacu kepada profil belajar Pancasila, yaitu mengenai 6 dimensi: beriman, takwa kepada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Memastikan bahwa praktek pembelajaran yang berpusat pada siswa. Insya Allah Bapak Ibu guru juga di sini tentunya kita sudah melaksanakan berpusat pada siswa, hanya saja kita belum konsisten. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita meyakini karena kita sendiri ya, bagi misalkan kita mengerjakan tugas di dalam kelas ya, itu juga sebenarnya kita sudah merenggut hak anak juga sebenarnya ya. Seharusnya memang kita fokus waktu belajar, tidak mengerjakan apapun kecuali pelayanan kepada murid. Di sini sedikit mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Stimulus responnya realita kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh yang ini, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya itu model berpikir menang. Ada yang belum paham di sini? Sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi stimulus respon itu istilahnya pandangan orang terhadap kita. Sedangkan teori kontrol itu mengontrol diri kita sendiri. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif
positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, yang kita dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya ya mengenai konsekuensi, hukuman. Nah, itu juga memang kita belum bisa membedakan apa sih yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini banyak ya. Kita contohnya saja mengenai berterima kasih, perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan ikhtiarkan dan penghargaan, hormat, menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial. Jadi nilai-nilai kebajikannya apa? Ini, kemudian maksud nilainya seperti ini. Kalau ini mah memang sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal di kelas itu kita mau menunjukkan nilai-nilai kebajikan apa yang untuk siswa. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kebutuhan dasar manusia apa aja Bapak Ibu? Nah, apa lagi? Nah, itu juga kebutuhan dasarnya udara, air, makanan, perlindungan ya. Itu dasar kebutuhan dasar manusia secara tanpa disadari ya. Ternyata kita itu memerlukan makanan, udara, air, dan perlindungan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Contohnya ini nih, makanan, pakaian, tempat tinggal itu maksudnya bertahan hidup. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar itu penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini apa yang paling menonjol dari Bapak Ibu? Atau semuanya dibutuhkan? Semua dibutuhkan. Humornya ada, kesenangannya ada, kepuasaannya, semuanya dari 5 aspek ini dibutuhkan ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia ternyata ada eksternal, internal. Ada 2 itu. Yang pertama nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, terakhir, tujuan disiplin positif ternyata ada terciptanya motivasi internal dalam diri untuk menghargai diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan juga karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya di dalam institusi. Misalkan kita sebagai Bapak Ibu guru melaksanakan kewajiban kita karena ibu kepala sekolah, nah itu berarti motivasinya eksternal, tapi harus internal, menghargai diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu antara hukuman
restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, tersepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang tadi apa restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya itu tidak tercipta dari guru, dari mereka sendiri. Kayak nanti kesiangan, apa kira-kira solusi yang akan kamu biar berikan agar tidak kesiangan lagi? Nah, jadi dari mereka sendiri jawabannya. Restitusi itu namanya. Nanti ada contohnya ya. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, teman, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira kita ada di mana ya setiap hari nih? Kalau saya penghukum pernah Bapak Ibu jadi penghukum? Pernah. Pembuat orang merasa bersalah? Sering. Teman? Sering. Pemantau? Jadi segala aturan pemantauan ulang itu aturannya apa orang diri ya, sering juga. Sering. Dan yang paling baik itu dari antara 5 memang menjadi manajer. Ya, apa yang kita yakini? Nah, keyakinan kelas apa yang kita yakini, yang sudah kita sepakati. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kalau kita kan jadi penghukum, pembuat, orang merasa bersalah, teman, pemantau. Saya juga merasa belajar ini itu menambah diri sendiri ya. Oh, di kelas sok saya kamu udah jadi pembuat merasa bersalah, kemudian jadi pemantau. Dikit-dikit tahu aturan sekolah, kamu gak pakai seragam gitu kan, sesuai aturan. Nah, itu kan berarti sebagai pemantau ya. Akhirnya kita itu sebagai manajer. Nah, contoh penerapannya nih, kasus siswa yang atribut lengkap saat upacara tidak lengkap. Sebagai penghukuman kan bisa aja seperti ini ya. Bisa satu contoh, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini zaman dulu. Ini sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalahnya berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi mudah ngerasa salah Abi gitu kan ya. Nah, itu selanjutnya sebagai temannya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu yang sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Jadi seolah-olah anak itu nggak bantu orang gitu nya besok kok masih ngantri ya. Nah, ibu tuh disana ibu pulang sekolah, nah itu. Jadi itu teh sebagai teman sebenarnya di sini mah. Terakhir pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu melihat ibunya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi ini mah tadi sudah jelas ya, sedikit-sedikit peraturan sekolah. Terakhir nih untuk pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditaruh dulu ya, ditanya dulu. Lanjut, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu dan apa solusinya? Biasanya itu sebagai manajer. Tapi memang kita belum konsisten ya itu. Pertama mungkin untuk diri sendiri saya juga masalah waktu ya Pak ya. Masalah waktu juga di kelas. Kalau misalkan ada yang kesiangan, yang pernah dilakukan oleh ibu guru kita kan face to face ya, ada yang sulit. Tapi memang itu kan masalah waktu ya. Kita kan ada, nah itu jadi kita belum konsisten.
peraturan kelas saja. Jadi keyakinan kelas beda dengan cara peraturan kelas. Saya ke Bapak Ibu, anu pada berkomentar. Kalau keyakinan mungkin didiskusikan sama-sama. Ya. Kalau peraturan itu sendiri yang menetapkan. Nah, betul ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita kalau keyakinan kelas nanti diskusikan dulu dengan murid. Selanjutnya, nah, sama seperti pertanyaan mengapa Bapak Ibu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Supaya apa? Ya, selamat ya. Selanjutnya, mengapa di masa pandemi kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu teh nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kewajiban atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi benar tadi kata Miswati, yaitu didiskusikan dengan murid nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati di kelas, tapi itu juga bukan dari guru tetapi harus dari siswa. Nah, ibu guru juga sudah melaksanakannya yang di awal tahun ajaran mengenai keyakinan kelas. Nah, ini artinya apa? Sedikit saja dari menurut Gosen. Menurut Gosen tahun 98, siapa yang lahir dari 98? Baru lahir ya. Ibu Salma dan Ibu Lukis 98 baru lahir, yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Langsung saja, jadi pada keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang dijadikan keyakinan untuk memunculkan motivasi seseorang melakukan sesuatu pada intinya keluar dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Nah, ini pembentuk keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan universal. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Terakhir, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau yang keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar kita tempel di belakang ke kelasnya, harus kita laksanakan. Dan memang itu berarti kan langkah-langkahnya kita dikasih dulu apa itu namanya, kertas ya, anak-anak menulis dan menempelkan di papan tulis yang seperti biasa kita pernah lakukan. Kemudian kita cari kesepakatan kelas yang mana yang dari banyak, misal di kelas ada 25 siswa, ternyata yang kita pilih hanya 10 aja, 10 keyakinan kelas. Nah, itu disepakati oleh seluruh warga kelas. Langkah praktis membentuk keyakinan kelas: buka ruang diskusi, mencatat semua pendapat murid di papan tulis, merumuskan keyakinan, meninjau ulang, membuat pernyataan keyakinan, tanda tangan dan dipajang. Ada yang sudah ditandatangan di sini? Berarti tanda tangan mau di kelas? Saya mau di kelas, berarti belum. Belum ya, belum. Ya berarti sama. Ya, langsung deh. Ditempel sudah tapi. Ya, berarti tinggal ditandatangan saja ya Bapak Ibu. Nah, ini peraturan usulan murid, salah satu contoh ya, yang menghargai yang berbicara, belajar dengan tekun. Ini kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya contoh Bapak ini menghargai yang berbicara, berarti
apa kalimat negatifnya, kan tidak boleh pakai tidak ya, jangan ya, seperti itu. Nah ini yang sudah saya tuliskan di sini itu kalimat positif. Harusnya ke anak itu kita munculkan dulu kalimat negatif, jadi dia tahu, oh Bu, tidak kesiangan ya. Ya, berarti datang tepat waktu. Jadi sebelum kita menuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan di papan tulis itu sebelah kirinya tuliskan dulu kalimat negatif. Nanti kita bareng-bareng ubah menjadi kalimat positifnya. Seperti itu ya. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1 Bapak Ibu menghargai dan berbicara? Nilainya apa? Nilai kebajikannya? Kamu jawab, atau disiplin, atau saling menghormati, saling menghormati dan menghargai. Nomor 6, menjaga barang sendiri yang dipinjam. Kamu jawab ya, jawab. Satu lagi Pak, menjaga kedamaian dan ketentraman. Balik, bisa ya. Segitiga restitusi ini yang tadi masih langka terdengar di kalangan kita, segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sebelum ke langkah-langkah ini, apa arti dari segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau dari guru mah tidak jauh-jauh dari sifat mandiri dan tanggung jawab untuk siswanya. Nah, menstabilkan identitas itu ada kata apa aja. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tuh kita diajak ngobrol, kamu kenapa kesiangan? Dia mengumumkan alasannya, terus kita balas, tidak apa-apa, kita ibu juga pernah melakukan kesalahan ya. Nah itu juga menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini salah satunya ya. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, tindakan yang salahnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berarti kamu punya alasan kenapa kamu kesiangan ya. Nah itu termasuk validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Nah, tanyakan lagi ke anak itu keyakinan kelas apa yang belum kamu laksanakan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah gitu, menanyakan keyakinan. Atau kalau yang saya praktekkan mah kira-kira solusi apa ya yang kamu menyelesaikan biar bisa mengumpulkan tugas dari ibu. Nah gitu ya, nilai-nilai kebajikannya. Nah ini salah satu contohnya ya. Mohon maaf kurang jelas. Jadi semua orang
yang kamu bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya Bu, pertama saya melihat kamu sudah menentukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur ke dalam malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari WM akan saya kerjakan besok. Ibu sangat mengapresiasi solusi yang kamu ucapkan tadi. Ternyata ada kebaikan ya. Karena silakan. Jadi yang terakhir tadi penutupnya apa ya? Nah ini dulu aja. Jadi terlihat ya Bapak Ibu, sekilas saja terbayang. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya, solusi itu. Nah, penutupnya itu adalah penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu dapat merefleksikan dirinya dalam posisi saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, ya. Jadi pada intinya dari kelima yang tadi kita itu harus sebagai manajer di kelas, merefleksikan diri. Oh gue kemarin sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, mulai dari hari ini dan seterusnya, berusaha menjadi manajer. Itu kita merefleksikan diri sendiri ya Bapak Ibu. Karena kalau kita dicoba ya kita nggak akan pernah tahu ya Bapak Ibu. Yang paling susah itu sebenarnya konsisten. Kita model pembelajaran hafal, metode hafal, strategi hafal, tapi pas pelaksanaan di kelas ya kita tidak konsisten. Kayak zona refleksi juga itu hal sepele sebenarnya, tapi kita lupa. Nah itu melalui guru pengarang juga saya diingatkan kembali refleksi pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya harus belajar menyempatkan waktu untuk merefleksikan diri sendiri. Contoh, kita hari ini belajar ke anak-anak, ternyata saat hari ini perasaan saya sedang galau. Nah itu teh merefleksikan diri sendiri salah satunya, termasuk mengenai budaya positif juga. Mudah-mudahan dari yang saya jelaskan tadi beberapa poin yang mengingatkan sekolah kita akan kita terapkan dari Bapak Ibu yang imbas dari diskriminasi saya, kita menerapkan segitiga institusi dalam hal kecil, yaitu apa? Yang kesiapan, sesuai kesiapan. Mudah-mudahan ini menjadi upaya kita dari langkah-langkah segitiga institusi ini bisa istilahnya siswa bukan berat ya, tetapi sadar akan kesalahan dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, sebelum menutup ke pembahasan ini, bila ada Bapak Ibu yang bertanya, satu pertanyaan, dua pertanyaan. Kalau yang ini Bu, dalam keyakinan kelas itu kan sudah dituliskan Ya. tetapi masih ada siswa yang tidak mematuhi keyakinan kelas yang dibuatnya gitu. Ya. Nah, bagaimana solusi supaya siswa tersebut sadar akan kesalahannya dan mematuhi keyakinan yang telah disepakati? Nah, itu balik lagi sebenarnya ya, kita sebagai wali kelas itu tiap hari harus mengingatkan, karena di 25 siswa ada satu orang mahasiswa. Pokoknya di keyakinan kelas tidak tanggung jawab, bawa buku tidak ketinggalan saya. Nah itu salah satunya kita ajak bicara dulu dengan segitiga institusi, apa masalahnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya dia mahasiswa itu apa karena memang lingkungan dari rumah. Seperti yang tadi kayak kasus bully, dia juga tidak mengumpulkan tugas pas
itu dia tidur di kelas ya. Tidur di kelas ternyata malamnya dia scroll TikTok sampai jam 12 malam. Nah, jadi untuk solusi yang tadi Ibu Wati tanyakan, yang salah satunya ada bicara dulu mengenai segitiga restitusi dengan langkah upaya itu. Terus Ibu gimana kalau tidak terus-terusan seperti itu? Yaitu balik-balik mungkin ke siswanya dan upaya terakhir ya ada ngobrol orang tuanya, karena memang kita harus bekerja sama dengan keluarga, terutama orang tua. Itu saja. Ada lagi? Ya Pak. Ini dari mungkin kepala saya. Ya. Kalau yang namanya disiplin itu yakin kan positif ya. Ya. Maka itu tidak salah. Kalau disiplin yakin yang baik tidak ada disiplin aja kan. Ya. Jadi kalau menurut saya itu bukan disiplin positif, Ya. hukuman positif. Itu. Jadi mana yang positif, mana yang tidak buat. Kalau yang kita disiplin yakin udah baik kan. Nah itu. Apakah itu udah benar jujur seperti itu? Judulnya kenapa disiplin Ya, positif? ya itu bilang saya gitu. Ya. Kalau yang disiplin yakin dia Pasti positif baik ya. Tapi yang hukuman pasti itu ada yang jelek. Yang tadi Ya. yang negatif nanti orang sendiri itu. Nah. Harus coba gimana penilaian. Ini judulnya aja ya sama sama saya gitu. Jadi itu coba pikirkan seperti itu. Ya. Kalau saya ya kalau masuk soal judul memang itu memang dari sebenarnya Pak saya juga nanti saya pernah berpikir kayak Bapak, oh kan disiplin benar ya, pasti positif gitu ya. Kenapa tidak hukuman? Nah, hukuman positif, hukuman negatif gitu. Tadi balik lagi coba kita cek dulu ya ke mana ya. Nah ini sedikit hukuman itu karena tidak terencana kayaknya. Kalau untuk disiplin berarti kita itu udah mendiskusikan ya keyakinan sekolah, peraturan sekolah, memakai seragam sesuai jadwal, tepat waktu, angka 2 itu. Tapi kalau hukuman tidak terencana, kayak tadi dari contohnya yang pernah dibicarakan sama Miss Lili, bedanya dengan konsekuensi dia kesiangan, terus kalau pelajaran olahraga dia berkeliling itu konsekuensi kalau kesiangannya pas olahraga. Tapi kalau pelajaran molekuler berarti kalau kita hukum dia dengan lari berarti itu hukumannya. Nah kalau untuk masalah judul memang itu sudah dari tugasnya Pak. Untuk itu saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh ya masalah itu. Seperti itu aja sih Pak. Tapi terima kasih masukannya. Mungkin nanti dari waktu saya akan bertanyakan kembali ke PP atau fasilitator. Ya. Sudah Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya, berarti kesimpulannya mudah-mudahan kita konsisten sebagai wali kelas ya. Di sini tidak ada dinas studi melaksanakan segitiga restitusi. Minimal kita ajak ngobrol siswa yang kesiangan, betul. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji dan teman-teman. Refleksinya yaitu perasaan saya setelah melakukan aksi nyata modul 1.4 ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan budaya positif di SDN 008 Muhammad Toha. Nah, pelaksanaan diseminasi kepada rekan guru dilakukan pada Rabu 25 Oktober 2023 dengan guru kelas 1 sampai kelas 5 rombel C dan D.
Rencana saya untuk perbaikan implementasi ke depan, yang pertama melakukan evaluasi secara berkala, kedua meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, tiga meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif, empat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, dan kelima menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang telah saya laksanakan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.